Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Haikal Aldiamansyah dengan nomor induk mahasiswa 2101039970 dari kelas ML1C2. Nah, ini adalah PowerPoint proporsional bisnis tugas ulangan tengah semester praktikum komunikasi bisnis. Ini adalah proposal bisnis saya. Baik, mari lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah latar belakang. Latar belakang dari proposal bisnis saya adalah makanan ringan atau yang biasa disebut dengan camilan biasanya banyak dikonsumsi oleh seseorang yang sedang ingin makan tapi tidak punya banyak waktu. Nah, waktunya mepet tuh. Camilan juga bisa menjadi makanan. Nah, camilan ini juga bisa menjadi makanan selingan di waktu renggang. Kadangkala camilan juga menjadi imun dan mood booster kita dong tentunya saat mengerjakan tugas, apalagi bagi mahasiswa. Nah, banyak macam-macam camilan di zaman sekarang yang sudah banyak menyuguhkan inovasi dan kreativitas dalam membuat camilan. Bermacam model dari camilan juga bisa membuat rasa penasaran. Kita tuh seperti ingin tahu atau mencobanya. Namun, banyak juga camilan yang enak tapi kurang memandang bahan-bahan untuk pemproduksiannya. Hasilnya, camilan yang tadinya sehat malah membuat kita jadi sakit. Baik, ke selanjutnya. Profil singkat dari perusahaan saya adalah, nama perusahaan ini adalah Burnepo, Bubur Ganepo dari singkatan itu. Nama pemiliknya adalah Ibu Lingling. Alamat dan kontak personalnya bisa kalian lihat di Jalan Ruko City Walk, Komplek R5 nomor 5. Ini adalah email yang tercantum, burnepo@gmail.com, nomor teleponnya. Nah, di sini profil singkat bisnisnya adalah Burnepo atau Bubur Ganepo adalah usaha bisnis yang bergerak di dalam bidang kuliner tentunya. Camilan ini berbahan dasar singkong, gula merah, dan air. Disajikan secara hangat-hangat dan disiram kuah santan. Makanan ini bisa menjadi alternatif sebagai pengganjal perut yang bergizi dan sehat. Kenapa kita bilang Burnepo ini bergizi dan sehat? Karena Burnepo kan bahan dasarnya singkong. Singkong itu bisa mengurangi atau menanggulangi penyakit diabetes dan tentunya itu sangat dicari-cari oleh para lansia. Baik, berikutnya. Ini adalah contoh dari gambaran Burnepo yang kami buat. Bisa Anda lihat, Burnepo di sini adalah bubur Ganepo. Tadi ada santan, tambahannya ada daun pandan untuk wangi-wanginya. Itu adalah yang warna coklat itu adalah Burnepo yang singkong yang telah dicampur dengan gula Jawa. Nah, daftar isinya. Di sini kami menampilkan 4 daftar isi, yaitu ada aspek pasar dan pemasaran, yang kedua adalah aspek teknis dan teknologis, yang ketiga aspek manajemen dan organisasi, yang keempat adalah aspek keuangan. Dari aspek-aspek tersebut ada aspek pasar dan pemasaran, dari aspek teknis dan teknologis ada proses produksi dan kebutuhan mesin, dari aspek manajemen dan organisasi ada struktur organisasi dan uraian pekerjaan, dan di aspek keuangan tentunya ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya harga pokok. Selanjutnya, masuk ke dalam aspek pertama, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, di sini aspek pasarnya, segmentingnya kita itu memilih menjual di daerah sekitar perumahan Cibubur. Tentunya kan karena dari Jalan Ruko City Walk itu pastinya di daerah perumahan atau komplek. Yang kedua, kami akan menjual di sekitar kota Cibubur tentunya. Dan yang ketiga adalah di sekitar Pasar Sukatani, karena kami membeli bahan dasar atau bahan produksinya itu dari Pasar Sukatani. Kenapa tidak menjualnya di situ juga? Nah, yang keempat adalah masyarakat di sekitar kota Cimanggis dan Lewinanggung. Kenapa? Karena itu adalah masih masuk ke area Cibubur yang bisa kami jangkau. Nah, kalangannya nih. Kalangannya bagi para orang tua itu sangat bagus karena tadi saya sudah bilang untuk mencegah diabetes atau menanggulanginya. Bagi mahasiswa yang buat ganjil perutnya pas mepet, buat lansia tentunya dan anak-anak bagus banget dong. Nah, usianya itu dalam rentang 12 sampai 60 tahun. Lebih dari 65 tahun itu boleh. Nah, perkiraan jumlah produksinya yang akan kami buat adalah kami kan membuat di awal tahun dan tentunya akan menjadi membuat di 5 bulan awal. Dalam bulan Januari kita ingin membuat 20 cups, dalam bulan Februari kita ingin membuat 30 cups, dalam bulan Maret kita ingin membuat 45 cups, dalam bulan April kita membuat 60 cups, dan dalam bulan Mei kita membuat 75 cups.
Selanjutnya, nah di sini ada aspek pemasaran, yaitu 4P, ada produk, price, place, dan promotion. Nah, di produk itu kita menampilkan 3 menu, yaitu menu pertama adalah bubur ganepo dicampur dengan ketan hitam, yang kedua bubur ganepo dicampur dengan kacang hijau, yang ketiga adalah bubur ganepo original. Nah, dalam price-nya kita juga ada 3 tentunya. Dalam menu A yang tadi, campur dengan ketan hitam, yaitu harganya 7.000 per 200 ml. Yang menu B itu harganya 6.000 per 200 ml, dan menu C itu harganya 5.000 per 200 ml. Dalam place-nya, tempatnya, dalam produksiannya kami menyediakan tempat kami sendiri, dan langsung bisa diantar ke rumah konsumen. Kami berbelanja bahan baku singkong, gula merah, dan santan di pasar tradisional. Pasar tradisionalnya adalah Pasar Sukatani. Tempat usaha akan ditempatkan di Jalan Ruko, City Walk, Kompleks. Sini. Nah, promotionnya yaitu kita pastinya akan membuat brosur, membuat pamflet, membuat poster, dan media sosial. Nah, di sini media sosialnya kami milih Facebook nih. Facebook dan Instagram. Kenapa? Facebook itu paling banyak dilihat oleh para ibu-ibu dan para bapak-bapak. Nah, Instagram tentunya paling banyak dilihat oleh para mahasiswa atau anak-anak remaja. Dan tentunya kami akan membuat promosi melalui TikTok, karena TikTok kan sudah merajalela dan pastinya dilihat oleh anak-anak. Dan itu sangat membantu kami. Dalam promo diskon ini, karena kita baru buka, beli Burnepo, menu apa saja gratis Burnepo, ukuran Burnepo Ori, ukuran 100 ml. Baik, selanjutnya, yang kedua adalah aspek teknis dan teknologis. Dalam aspek teknis dan teknologis, pembuatan langkah-langkah produksinya yaitu dimulai dari singkong diparut terlebih dahulu, kemudian kelapa parut itu diperas untuk mengambil santannya, dan membuat santan kental, dan yang ketiga, memakai gula merah secukupnya, lalu disajikan. Alat dan mesin yang kami gunakan yaitu adalah parutan singkong, saringan untuk memeras kelapa, panci dan sendok sayur, piring atau mangkuk dan sendok makan. Baik, selanjutnya masuk ke dalam aspek manajemen dan organisasi. Nah, di sini kami memiliki struktur organisasi, di mana pemilik tadi adalah Ibu Lingling, dan ketiga manajer atau stafnya itu adalah staf keuangan, ada staf pemasaran, ada staf produksi. Nah, masing-masing staf mempunyai karyawan masing-masing satu. Nah, di sini adalah uraian pekerjaan, pemilik, bos, sebagai pimpinan tertinggi dalam perusahaan. Nah, bos ini harus dapat memberi pedoman kerja kepada bawahannya dan bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua adalah staf pemasaran, mengadakan penjualan hasil produksinya, menyusun anggaran biaya distribusi, terutama biaya-biaya iklan dan promosi. Nah, baik ke staf produksi. Staf produksi yaitu tugasnya mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi agar dapat terlaksana secara ekonomis dan efisien. Yang kedua adalah bertanggung jawab atas terjadinya bahan mentah, raw material, bahan penolong yang dibutuhkan untuk proses produksi maupun produk jadi yang ada. Baik, selanjutnya. Staf keuangan yaitu mengelola administrasi keuangan, menyimpan arsip-arsip dengan baik, dan bertanggung jawab atas kelancaran administrasi perusahaan, dan terakhir adalah mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan tentunya. Dan karyawan itu tugasnya bertanggung jawab dalam pembuatan Burnepo atas kualitas dan kehigienisan kepada bagian produksi. Nah, kompensasi yang didapat adalah mendapatkan THR atau tunjangan hari raya. Selain itu ada tunjangan liburan, tunjangan pendidikan, dan tunjangan asuransi kesehatan. Di mana Burnepo ini pasti mempedulikan karyawannya tentunya. Dan kedua adalah intensif mendapatkan gaji tambahan di luar gaji pokok yang besarnya mengikuti kenaikan profit atau produktivitas perusahaannya. Yang ketiga adalah upah, gaji yang diberikan atas kerja keras karyawan. Semakin lama waktu karyawan bekerja, sudah sepatutnya ia mendapatkan gaji yang lebih besar dan dibayarkan per jam, per hari atau minggu dan per bulan. Baik, selanjutnya aspek keuangan. Nah, di dalam aspek keuangan ini ada biaya tetap. Biaya tetapnya adalah sebagai tenaga kerja langsung, si pemilik bos tadi itu jumlah tenaga kerjanya adalah satu, tentunya satu bosnya.
biayanya ada 500.000, total biayanya 500.000. Bagian pemasaran jumlahnya 1, biayanya 150, total biaya 150. Bagian keuangan itu jumlahnya 1, biayanya 150, total biayanya 150. Bagian produksi itu jumlahnya 1, biayanya 150, total biayanya 150. Dan karyawan itu jumlahnya 1, biayanya 80.000, dan total biayanya itu adalah 80.000. Di mana total kebutuhan tenaga kerja per bulannya adalah 1.030.000. Dan total kebutuhan tenaga kerja per tahun itu sebesar 12.360.000. Baik, biaya tetap lainnya adalah peralatan. Tentunya dong. Peralatan di sini yang kami gunakan tadi yaitu ada parutan singkong, harganya 10.000 dan mengalami penyusutan per tahun yaitu 8.000. Ada saringan dengan harga 10.000 dan penyusutannya 8.000. Ada panci yang harga 50.000 dengan penyusutannya 20.000. Ada sendok sayur yang harga 10.000 dengan penyusutannya 8.000. Ada piring atau mangkuk yang harga 20.000 dan mengalami penyusutan sebesar 12.000. Ada sendok makan dengan harga 35.000 dengan mengalami penyusutan sebesar 12.000. Ada kompor yang harga 300.000 dan mengalami penyusutan per tahun sebesar 50.000. Baik, selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel di sini adalah bahan-bahan yang kami beli tadi. Ada singkong. Singkongnya itu jumlahnya setengah kilo, harga 25.000. Ada gula merah jumlahnya 350 gram, harga 10.000. Ada santan kental jumlahnya 500 ml yaitu 15.000 harganya. Ada santan cair jumlahnya 700 ml, harganya 10.000. Ada kelapa parut jumlah 1 buah, harga 13.000. Ada garam 1 sendok teh, jumlahnya 5.000. Ada gula pasir 3 sendok makan, harganya 5.000. Ada daun pandan, buat wangi-wangi nih, daun pandan 2 lembar, dan harganya itu 2.000. Daun pandan kan nggak usah banyak, cukup kalau kata orang dulu, daun pandan itu perlu karena buat wangi-wangi, kalau mau nyuci pakai daun pandan gitu. Masak nasi juga pakai daun pandan. Nah, airnya 250 ml, totalnya itu adalah 88.000, total per bulan adalah 352.000, total per tahunnya adalah 4.224. Nah, biaya lain-lainnya adalah air dalam jangka setahun itu biayanya 1.800.000. Nah, baik, langsung ke slide berikutnya. Dalam slide berikutnya adalah harga pokok. Nah, dari semua biaya tetap tadi, dari semua biaya variabel tadi, ada harga pokoknya dong. Di sini dalam pembelian bahan baku, harganya itu menjadi tadi 4.224, dan tenaga kerja langsung tadi itu totalnya adalah per tahun 12.360. Nah, kami tidak mengalami biaya overhead produksi karena masih standar, kita nggak terlalu gede-gede banget. Biaya airnya tadi adalah 1.800.000, biaya penyusutannya jika dihitung tadi adalah 118.000. Nah, total BOP-nya adalah 1.918.000. Nah, di sini harga pokok penjualannya menjadi 20.302.000 rupiah. Nah, laporan laba ruginya. Laporan laba rugi untuk tahun 2021-2022 penjualannya itu sebesar 21.280.000, harga pokok penjualan 20.302.000, dan laba kotor yang kami terima yaitu sebesar 978.000 rupiah. Saya ingin menyinggung sedikit tentang promosi kami tadi. Dalam promosiannya kami itu mengelola di bagian di bagian media sosial, pamflet, poster, di mana kami juga melakukan media promosi dengan mode to mode, di mana kita tahu tuh kalau cewek-cewek, ibu-ibu itu banyak bertukar informasi atau bergosip di tukang sayur. Nah, kenapa kita nggak taruh di tukang sayur tersebut? Nah, baik, kurang lebihnya ini adalah proposal yang bisa saya sampaikan. Saya harap para audiens bisa menikmatinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila mana ada kesalahan kata,
Saya sebagai manusia meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.